Saudara, ini minggu ini adalah minggu Trinitatis ya. Ini minggu Trinitas, satu minggu setelah Pentakosta itu adalah minggu Trinitas. Nah, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Roma pasal 11 ya, Roma pasal 11. Jadi kita membaca sekali lagi since ayat ini pendek, maksudnya secara tradisi, terutama ayat yang ke-36 ya, itu dikaitkan dengan perenungan minggu Trinitatis. Kita membaca dari ayat yang ke-33 ya, ayat yang ke-33. Sebetulnya kita perlu membaca juga dari ayat yang ke-25 gitu, cuma saya percaya saudara juga nggak terlalu asing ya seharusnya dengan chapter ini. Kita baca dari ayat 33, ya saya akan membaca, nanti saudara membaca ayat yang ke-36 yang terakhir saya baca ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Kita baca sama-sama 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Satu hari yang Tuhan beri kepada kami bisa menikmati perhentian di dalam Tuhan, karena Engkau adalah sahabat kami, dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati kebaktian ini dari awal sampai dengan akhir. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu sendiri, takhta-Mu, kekudusan-Mu, cinta kasih Tuhan, dan kami berdoa supaya semuanya itu boleh menyentuh hati kami, membuka pikiran kami untuk hidup lebih memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, dan berkati setiap kami juga yang merenungkan baik di ruangan ini maupun juga yang mendengarkan di tempat yang lain. Kami mempersilakan Engkau untuk bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, menyatakan pekerjaan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, doktrin Tritunggal itu dianggap sebagai salah satu doktrin yang sulit gitu ya saya untuk mengertinya, dan ya orang mengatakan itu apa ya, ini sandungannya ya, kenapa orang-orang itu nggak bisa menerima kekristenan salah satunya gitu ya. Tentu yang lain adalah ya Tuhan yang disalibkan ya, itu juga untuk orang yang nggak mengerti, nggak mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus akan sulit sekali, kalau nggak mau dikatakan tidak mungkin dia bisa menerimanya. Tapi demikian juga dengan Tritunggal gitu. Biasanya penjelasan bisa sangat rumit ya, filosofis, kadang-kadang so sophisticated, dan yang lebih mengkhawatirkan sebetulnya itu adalah ini kita nggak tahu penghayatannya itu apa gitu. Jadi kita main di dalam presisi formula ya. Apa formulanya? Misalnya ya, kalau di dalam tradisi teologi Western Latin kan dikatakan una essentia tres personae, satu esensi atau satu substansi, lalu kemudian tiga pribadi. Ya oke, kalimat itu kalimat yang indah gitu ya, tapi mungkin kita perlu penjelasan lagi itu apa maksudnya substansi, esensi itu apa gitu ya. Lalu apa yang disebut pribadi gitu ya, mengapa disebut pribadi, yang membedakan pribadi dengan yang bukan pribadi apa gitu, tetap perlu penjelasan lagi, dan mungkin setelah penjelasan itu masih perlu penjelasan lagi gitu ya. Yang mengkhawatirkan itu adalah sudah waktu kita mempelajari Tritunggal, kita bisa mengerti kayak semacam rumusan-rumusan yang mungkin konsepnya itu ya lumayan beres, tapi kita penghayatannya di dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu. Sekali lagi ya saudara, mempelajari teologi kalau kita enggak menghayatinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya cuma sekedar intellectual correctness, I think itu bukan kekristenan lah saudara, itu bukan kekristenan gitu. Itu kita pikir kita mengerti kekristenan, tapi itu bukan kekristenan sebetulnya. Kekristenan itu bicara tentang kehidupan ya, kekristenan itu bicara tentang integritas. Kekristenan itu bicara tentang pengenalan akan Allah Tritunggal yang transforming, saudara, dan pasti transforming gitu.
Kalau cuma main di rumusan-rumusan, saya itu ya enggak, ya bukan kekristenan saya seperti ini. Kekristenan bukan itu gitu. Dan kita khawatir saya sendiri khawatir sekali ya dengan model seperti ini ya. Ini bukan kekhawatiran yang dilarang di dalam Matius 6 itu ya saya. Janganlah kamu khawatir akan hari esok ya, bukan kekhawatiran itu maksudnya. Justru kita harus khawatir di dalam bagian ini ya. Khawatir dalam pengertian yang berbeda lah maksudnya. Karena kalau kita nggak memperhatikan ini, saya nggak memperhatikan blind spot ini ya di dalam gereja ya. Kita bisa merasa orang yang sudah mengerti teologi reform, tahu doktrin Tritunggal, ortodoks, ya, bukan sesat, bukan Sabelian, bukan bukan monarkisme, bukan monarkianisme, bukan bidat-bidat itu, gitu ya, tapi yang ortodoks. Tapi kehidupan kita ini ortopraksi nggak, saya? Ada ortopraksi nggak? Ortodoksi itu one thing ya, saya. Ortopraksi itu adalah hal yang lain, gitu. Nah, menarik kalau kita membaca ya, seperti kita sudah bahas di dalam 2 Korintus pasal yang terakhir, ayat yang terakhir itu, di situ kalau boleh menyimpulkan satu kalimat saja, itu Trinitarian formula ditaruh sebagai benediction. Ya. Penyebutan Tritunggal itu berarti kita membuka diri untuk diberkati gitu. Ini kan sudah sesuatu ya, sesuatu banget lah gitu. Jadi saudara bukan merenungkan Tritunggal tanpa kesiapan keterbukaan hati untuk menerima berkat gitu. Itu abstrak sekali sudah bicara Tritunggal seperti itu gitu. Seperti kayak kita sedang mendiskusikan barang gitu ya. Mendiskusikan ini misalnya masker gitu ya. Ini terbuat dari apa, ini berapa lapisan dan sebagainya. Kalau belajar Tritunggal bukan itu, dia bukan masker, bukan gitu. Saudara waktu membicarakan masker, saudara nggak ditransform apa-apa oleh masker. Paling kita sedikit lebih tahu aja tentang masker. Tritunggal itu bukan masker, bukan gitu. Waktu saudara berhadapan dengan Tritunggal itu memberkati saudara atau lawannya gitu. Kalau kita kurang ajar, kalau kita nggak memperhatikan dia, ya sudah yang datang bukan berkat, yaitu kutukan. Gitu. Jangankan Tritunggal, Abraham saja ya, itu dikatakan waktu saudara membaca di dalam Kejadian, itu either dia itu kehadirannya memberkati atau mengutuk gitu. Itu Abraham loh. Abraham kan bukan Allah ya. Abraham, kamu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, banyak kaum di muka bumi ini ya. Pilihannya itu cuma 2 Abraham itu ya. Kalau dia nggak unleash blessing, dia akan unleash kutukan sebetulnya. Dan benar saja, kita sudah pernah bahas ini saya nggak akan berlama-lama dalam bagian ini. Dan benar saja waktu dia di Mesir, barusan setelah cerita dipanggil dia di Mesir, dia gagal jadi berkat. Apa yang terjadi Dia unleash kutukan di sana gitu. Dia unleash tulah. Itu Abraham loh Sudah bisa bayangkan kekuatannya Allah yang jauh melampaui Abraham. Jauh melampaui Abraham gitu. Lalu orang pikir bertemu dengan Allah ya begitu-begitu saja. Kita bisa mempelajarinya tanpa ada efek apa-apa gitu. Ya inilah yang bahaya Inilah yang bahaya. Sekali lagi ya di dalam 2 Korintus pasal yang terakhir itu Tritunggal disebut di dalam konteks benediction, di dalam konteks berkat memberkati. Saudara mungkin ini ya Pak, ya iyalah kan Alkitab harus bicara berkat kok ya. Alkitab kok bicara Tuhan, kok bicara kutuk gitu. Di mana ada Alkitab bicara tentang Tuhan terus kemudian ngomongin kutuk itu di mana gitu? Oh bukan nggak ada Paulus pernah mengatakan barang siapa tidak mencintai Kristus, terkutuklah dia. Keras ya kalimat ini ya. Barang siapa tidak mencintai Kristus, terkutuklah dia. Gak ada kalimat barang siapa tidak mencintai Kristus, ya sudah gitu ya. Berarti kamu ya memang gak mencintai gitu ya. Ya too bad for you. Bukan bukan. Bukan too bad for you gitu ya. Ya sayang saja gitu. Oh bukan sayang saja, bukan. Sayang saja itu terlalu lunak itu bukan kekristenan. Sayang saja gitu ya. Bukan. Perjamuan kudus sama ya. Kita bicara yang sama lagi gitu. Ini either mendatangkan berkat atau mendatangkan kutukan gitu. Berapa serius perjumpaan dengan Allah yang hidup. Apa sih yang kita pelajari dari Roma? Nah, sekarang kita ke Roma ya. Roma ini berbeda dengan yang Korintus. Kalau Korintus konteksnya benediction, di sini konteksnya adalah ya kita bisa bilang doksologi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perjumpaan dengan Allah Tritunggal itu membawa kepada sikap hidup yang doksologis, membawa kepada sikap hidup yang memberi segala kemuliaan kepada Tuhan.
Saudara, kalau ini nggak terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau ini nggak terjadi dalam kehidupan gereja, berarti saudara, nggak ada pengenalan akan Allah Tritunggal, titik. Sekali lagi ya saudara, kalau nggak terjadi sampai ke sini ya, kita nggak memberi kemuliaan kepada Tuhan, ya, kita nggak tertarik dengan story ini, ya berarti nggak ada saudara, pengenalan akan Tritunggal itu nggak ada, karena ini nggak cocok dengan Roma 11 ayat 36, nggak cocok saudara, benar-benar nggak cocok itu. Kehidupan yang nggak doksologis itu adalah kehidupan pengkhianatan pengenalan Allah Tritunggal. Keras ya saudara kalimat ini ya. Ya silakan saudara baca sendiri gitu. Saya nggak ganti apa-apa kan dari sini. Ini dari Roma 11 kan. Tetapi kenapa ya? Ini apa sih kaitannya? Nah, ini apa? Range of meanings apa gitu ya? Spectrum of meanings itu apa gitu dalam bagian ini? Again tadi kita mengatakan seharusnya kita membaca dari ayat yang ke-25 sih ya. Tapi saya assume saudara sudah tahu ini ceritanya gitu, ini bukan sesuatu yang baru harusnya gitu ya. By the way, kita harus terus membaca, refresh pengertian kita. Ya meskipun kita nggak bisa mengerti sepenuhnya, tapi paling nggak kita terus membaca gitu ya. Apalagi perjanjian baru gitu, surat Roma ya. Sederhana kan ya, ceritanya kita tahu gitu. Orang Israel itu tidak taat ya. Orang Israel itu mengeraskan hati. Tapi justru dari ketidaktaatan itu ya, lalu terus kemudian Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain ya. Kerajaan Allah yang itu tadinya itu ceritanya ya, itu kisahnya, naratifnya, narasinya itu bagi Israel yang adalah bangsa pilihan Allah, ternyata mereka tidak memperkembangkannya. Mereka nggak tertarik dengan narasi itu. Lalu bagaimana? Ya, Tuhan adalah Tuhan yang dinamis ya. Tuhan nggak bisa terus kemudian suruh tunggu gitu ya. Israel yang menentukan kapan mau berbuah, nggak berbuah. Tuhan ya nggak bisa dibatasi seperti itu saya. Tuhan melalui ketidaktaatan Israel ya, dia menyatakan kemurahannya justru kepada bangsa-bangsa lain. Nah ini ya saya yang Paulus katakan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Gak cocok ya saya dengan logika manusia gitu. Karena mungkin kita berpikirnya di dalam hikmat kita ya, kalau bisa Israel taat dulu lah, rendah hati, mereka menerima Injil, terus kemudian baru ada kekuatan ya, lebih ya. Ya, terus kemudian mulailah masuk ke misi ke bangsa-bangsa lain. That will be lebih logical kan ya, secara manusia gitu. Betul nggak sih, Soe? Kita bisa bilang hal yang sama gitu, gereja kita gitu misalnya ya, kita akrab dulu, kita intim dulu, kita saling mengasihi dulu, lalu terus kemudian kalau ada kekuatan ya, kalau ada kekuatan terus kemudian kita baru memberkati gereja-gereja lain. Gitu nggak sih, Soe? Ya, lebih normal cara pikir seperti itu, saya. Tapi ternyata tidak. Itu bukan Tuhan. Makanya Paulus sendiri mengatakan alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Tuhan justru bekerja melalui hal-hal yang negatif, justru menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh Tuhan gitu. Hal-hal negatif itu saya, kita waktu sendiri mengalaminya, waktu kita terekspos dengan itu ya, kita nggak seneng itu. Kita maunya hal-hal positif. Gitu. Kita maunya hal-hal yang mulus ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang dinyatakan ya. Lalu dari situ terus Tuhan bekerja gitu. Saya sudah cerita salib saja kan, Tuhan juga pakai secara negatif, pinjam istilahnya Patong ya. Pakai secara negatif Yudas, pakai secara negatif Pontius Pilatus, pakai secara negatif imam-imam kepala gitu. Justru untuk menggenapkan rencana keselamatan ya kan ya. Justru gitu. Memang saya menakutkan ini ya, orang-orang yang dipakai secara negatif ini menakutkan gitu. Ini orang-orang yang celaka sebetulnya gitu. Hopefully saya di dalam kehidupan ini saudara jangan jadi hamba yang negatif seperti ini loh. Ini bukan terus kemudian oh jadi begini ya, Tuhan bisa bekerja. Oh ya udah, berarti saya yang bikin kacau aja sekalian gitu. Toh Tuhan juga nggak mungkin bisa dikacau oleh saya. Itu sih betul saya, kalimat itu betul gitu. Tapi celaka ya saya orang yang suka melakukan kekacauan itu gitu. Tuhan akan menghakimi dia. Tapi bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh kekacauan yang dihadirkan oleh orang seperti Yudas atau
orang-orang self-righteous ini ya, dan seterusnya. Oh, Tuhan memang nggak dibatasi oleh mereka gitu. Tuhan akan jalan terus dengan rencananya. Itu yang juga dikatakan oleh Paulus gitu. Yang dikatakan oleh Paulus adalah orang Israel ini ya, mereka ini tegar tengkuk, mereka ini tidak taat. Mereka seperti membuang ya kerajaan Allah itu. Lalu bagaimana ya kerajaan Allah itu dipercayakan kepada bangsa-bangsa lain? Tuhan jalan terus. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sudah melihat di sini ya, seorang hamba Tuhan yang hatinya itu luas gitu. Sebetulnya Paulus sendiri ya, secara manusia dia tuh sakit sekali melihat ini gitu. Dia pernah mengatakan di dalam bagian lain, aku rela terkutuk secara jasmani ya demi kaum sebangsaku gitu. Dia tuh sangat sedih melihat orang Israel seperti itu. Dia bukan terus kemudian karena pelayanannya ditolak oleh orang-orang Israel, terus kemudian ya sudah gitu misalnya, ya sudah gitu, syukurin lu kena kutuk gitu misalnya, sudah saya pergi ke bangsa-bangsa lain, memang lu kurang ajar soalnya sama Rasul gitu. Tidak loh, saya tidak gitu. Itu bukan Paulus ya, itu bukan Paulus. Paulus adalah seorang yang mencintai, termasuk mencintai orang-orang yang menolak pelayanannya. Yang paling menghalang-halangi Paulus siapa sih saya? Ironis ya saya, orang-orang Yahudi gitu, orang-orang Yahudi gitu. Yang paling merusak pelayanannya itu siapa saya? Orang-orang Yahudi saya, orang-orang Yahudi. Ya bangsa pilihan Allah itu gitu. Lalu terus kemudian bagaimana? Paulus menjadi dendam? Oh, tidak gitu. Dia menyesali itu, dia sedih, bahkan dia rela terkutuk secara jasmani ya, demi mereka ya. Tapi dalam bagian ini tetap ya, dia mengakui kedaulatan Allah. Nah ini kita bicara kedaulatan Allah saya. Kedaulatan Allah itu diuji di dalam kehidupan saudara dan saya justru waktu nggak cocok dengan ekspektasi saudara gitu. Kalau cocok terus saudara bilang kedaulatan Allah, ya itu semua orang juga bisa, nggak perlu Allah Tritunggal gitu. Semuanya berjalan mulus, semuanya berjalan dengan ekspektasi saudara sesuai dengan apa yang saudara mau kontrol. Terus kemudian ini memang semua kedaulatan Allah. Siapa yang nggak bisa kayak begitu? Semuanya juga bisa. Itu mah nggak perlu Allah Tritunggal kayak begitu gitu. Tapi yang membedakan di sini ya, ini berat saya mengatakan kalimat, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Painful saya sebetulnya ngomong kalimat ini itu untuk Paulus, painful ini. Tetapi dia tetap menaikkan doksologi itu ya. Dia sadar bahwa pemahamannya itu enggak sempurna. Ini saja ini ya, aspek sederhana ini saja ya Bisa nggak sih kita terapkan di dalam kehidupan kita? Dan ini sangat ada kaitannya dengan pujian kepada Tritunggal, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ini sangat ada kaitannya, Artinya apa, Artinya adalah menyadari bahwa hikmat dan pengetahuan kita ini terbatas gitu. Itu namanya orang yang mengerti Allah Tritunggal. Orang yang merasa mengenal Allah Tritunggal tapi sok tahu, itu nggak jelas orang ini ya. Bagaimana dia bisa mengenal Tritunggal tapi dia merasa memiliki segala hikmat dan pengetahuan, itu compatibility-nya di mana, Di mana coba? Kan nyambung ini gitu. Sekali lagi ya, mengenal Tritunggal itu selalu transformatif, selalu, karena ini bukan teori kosong, ini adalah way of life. Paulus mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah, dalam kurung, saya ini kok bodoh ya kayak gini. Saya memang gak bisa memahami loh. Ini tidak terselidiki. Tidak terselidiki keputusannya itu gak terselidiki. Bukan gak terselidiki bagi orang-orang lain, gak terselidiki juga untuk Paulus. Dia gak nyampe, sudah gak nyampe pikiran ke sana. Sudah bisa bilang gak kalimat ini ya? Saya gak nyampe loh. Lihat cara kerja Tuhan itu saya gak nyampe gitu. Atau saudara rasa sok tahu gitu. Saudara dan saya rasa sok tahu, saya tahu strateginya gini, kalau melakukan pekerjaan itu mesti gini, makanya kita beresin gini. Ini Tritunggal bukan sih? Ini pengenalan Tritunggal atau bukan? Bukan. Kalau menurut ayat-ayat ini bukan gitu. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tritunggal itu menyadari keterbatasannya seperti Paulus, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ini adalah seorang yang sudah tulis sampai di titik ini 11 pasal gitu. Ini bukan theologically ignorance gitu ya, blank, nggak tahu apa-apa, nggak tahu, zero pengetahuan tentang teologi, terus dia bilang
tak terselidiki keputusan. Bukan itu saya, bukan. Ini 11 pasal dia tulis dan lumayan rumit loh saya ini. 11 pasal ini saudara baca dalam sekali yang dia tulis gitu. Dan setelah dia menyelesaikan ini ya orang kan seringkali bagi memang sampai 11 itu kan seperti kayak risalah teologis yang mulai dari pasal 12 itu masuk kepada hal-hal yang sifatnya praktis gitu kan ya. Sampai 11 itu kan bicara tentang doktrin sebetulnya mulai dari pasal 1 sampai pasal 11. Setelah bicara itu semua, dia mengatakan oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Ini yang heran saya, ini yang heran. Ini jelas bukan orang yang nggak belajar, bukan gitu. Kalau mau boasting secara manusia, oh dia bisa boasting saya. Pengetahuan teologinya bisa, mau banding-banding, oh bisa, ayo bisa juga. Tapi itu konyol saya, konyol. Itu bodoh namanya. Paulus nggak mau mengakhiri pembelajarannya atau pengajarannya dengan kalimat itu. Ayo, setelah saya tulis semua, kalian sekarang kagum nggak dengan pengajaran saya gitu? Itu bukan Paulus ya, bukan gitu. Lihat nggak betapa dalamnya apa yang saya ajarkan gini? Nggak pernah kan kamu ketemu di dalam tulisan rasul-rasul lain kayak gini kan? Nggak pernah kan? Ini cuma ada di sini kan gitu? Gendeng kali saya ngomong kalimat itu bukan Paulus ya, bukan gitu. Paulus nggak pernah bicara seperti itu, saya. Paulus bicara alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, nggak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. How beautiful ya, saya. Kalau kita bisa bilang kalimat ini ya, and sincerely ya, saya. Bukan di dalam kepura-puraan kerendahan hati, bukan gitu. Dan bukan minder ya, saya. Bukan gitu. Tapi sincerely gitu, sincerely. Apa yang dikatakan di sini konkretnya apa? Ini juga sudah konkret sih sebetulnya ayat 33, tapi dia bikin eksplikasi lagi ya 34 dan 35. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Saudara, mengenal Tritunggal itu berarti submit terhadap hikmat dan pengetahuan Allah, pikiran Allah yang enggak predictable itu ya. Bagaimana Tuhan bekerja, termasuk melalui ketidaktaatan, termasuk melalui hal-hal negatif ya. Tuhan itu menyatakan pekerjaannya, submit ya, dan bukan berusaha untuk mengatur Tuhan. Saya pikir kita harusnya sudah sangat mengerti lah soal poin ini ya. Kita kan memang, kita ini bukan gereja yang ngajarin saudara untuk ngatur-ngatur Tuhan. Memang kan harusnya ini bukan poin yang mengagetkan ya untuk kita ya. Tetapi saya mau mengatakan kita bukan kebal loh saya, untuk menjadi penasehat gitu ya. Mungkin kita bukan menjadi penasehat Tuhan, gitu. Kita menjadi penasehat pekerjaan Tuhan, gitu. Penasehat orang-orang lain, gitu. Saya sudah pernah share kepada saudara ya, saya rada sebel sama orang yang selalu memosisikan diri sebagai penasehat tapi sendiri nggak bisa dinasehati, gitu. Hopefully orang itu bukan saudara dan saya, gitu. Memosisikan diri sebagai penasehat seperti kayak lebih lihat big picture nah gitu ya. Oh, saya tahu ini gini. Saya mengerti ini nih. Kamu nggak ngerti, saya kasih tahu ya gini. Sok tahu bener ya. Saya tanya ya, ini orang mengenal Tritunggal gitu. Apakah ini ada kaitannya dengan pengenalan akan Tritunggal? Harusnya ada gitu. Kalau menurut Paulus itu incompatible, nggak cocok orang yang mengenal Tritunggal berpikir seperti itu. Itu bukan mengenal Tritunggal kan. Mungkin dia sendiri kali yang Allah atau bagaimana ya? Mungkin dia yang mau menjadi penasehat itu. Menakutkan ya soal kalimat ini ya. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Temptation ya soal untuk menggurui ya. Bukan maksud saya menggurui ini di sini bukan sekedar mengajar ya. Kalau mengajar ya kita memang ada panggilan juga untuk mengajar. Bukan itu, menggurui ya, mungkin istilah bahasa Indonesia yang lebih tepat gitu. Menggurui Tuhan, menggurui pekerjaan Tuhan, sok tahu dan sebagainya. Itu sama sekali nggak cocok saya dengan penghayatan Tritunggal. Siapa yang pernah bisa menjadi penasehatnya? Siapa yang bisa melampaui pikiran Tuhan? Paulus juga nggak pernah melakukan ini kan ya. Paulus nggak pernah terus koreksi Tuhan, nggak bisa loh kayak begini nih. Engkau membuang Israel nggak bisa loh Tuhan kayak begini. Ini kan nggak bener ya. Kalau menurut teologi perjanjian lama Tuhan itu kan harusnya gini. Dan harusnya nggak bisa loh Tuhan. You main pindah ke bangsa lain kayak begini nggak cocok loh kayak begini. Harusnya kan gini ya. Sejauh yang saya tahu harusnya begini. Siapa ya orang yang bisa seperti itu ya gitu. Tapi saudara perhatikan ya di dalam kehidupan ya. Saudara dan saya itu nggak kebal saya terhadap pencobaan untuk menjadi penasehat ini ya. Kalau nggak menjadi penasehat Tuhan unconsciously perhaps
penasihat pekerjaan Tuhan, penasihat terhadap orang lain dan sebagainya, tapi kita nggak memberi kemuliaan kepada Allah Tritunggal yang segala sesuatu daripadanya, oleh Dia dan kepada Dia itu. Yang kedua, ini sederhana ya, ini sederhana sekali borderline klise bahkan gitu ya, tapi ini still a powerful message, yaitu apa siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Apa sih ini artinya Ini loh jalan agama dari bawah, mempersembahkan kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, terus kemudian dia harus repay gitu, dia harus menggantikannya. Menggantikan di sini maksudnya dia jadi berutang gitu. Manusia kan sering pikir kayak begini gitu. Gak usah jauh-jauh ya, saudara bisa kecewa sama orang yang saudara pernah tolong ya. Saudara mengharapkan sesuatu, ya kalau mengharapkan sesuatu demi kebaikan dia itu baik begitu ya. Tapi saudara mengharapkan supaya dia menghormati saudara lah, supaya dia juga apa gitu ya, pokoknya balasannya kepada saudara gitu. Ini kompatibel nggak ya dengan Allah Tritunggalnya? Apakah ini kompatibel dengan Allah Tritunggal? Nggak kompatibel kok menurut Paulus. Ini nggak ada hubungannya dengan pengenalan akan Allah Tritunggal. Orang yang mengenal Allah Tritunggal, nggak berpikir seperti itu gitu. Waktu dia memberi ya, dia tahu dia apalagi memberi kepada Tuhan, dia tahu dia terlebih dahulu menerima dari Tuhan, dia tahu itu dia menerima dari Tuhan, bukan dia yang inisiatif memberi gitu. Waktu dia memberi orang lain, yang dia beri itu dia terima dari Tuhan, itu dari Tuhan itu, yang dia berikan kepada orang lain itu dari Tuhan, whether materi atau bukan lah ya, atau non materi, semuanya juga dari Tuhan, kan segala sesuatu dari Dia gitu. How could you ever think ya bahwa kamu yang memberikan gitu. Terus kemudian orang jadi dibikin berhutang gitu. Gereja jadi berhutang. Lalu terus kemudian apalagi Tuhan jadi berhutang sampai harus menggantikannya gitu. Tersinggung gitu. Itu mengenal Tritunggal Itu nggak mengenal Tritunggal sebetulnya gitu. Allah itu pemberi loh. Ini kalimat ini sederhana sekali ya Sederhana sekali. Allah pemberi. Itu kan ya. Betul kan ya? Apakah ini Allah pemberi di dalam konsep orang yang terus kemudian tersinggung karena nggak dihormati, pernah menolong seseorang? Itu nggak mengenal Allah pemberi namanya gitu. Sederhana ya ini sederhana sekali gitu. And yet kita tahu berapa kita lemah di dalam hal ini ya. Makanya saya itu nggak tertarik dengan doktrin-doktrin yang saya ngajar doktrin by the way Tapi kita nggak tertarik dengan doktrin terus nggak ada integrasinya ke bawah. Ini apa sih Ini doktrin kayak gini ini itu apa gitu. Kita belajar doktrin tinggi-tinggi, terus kita sedikit merendahkan dengan orang yang nggak ada kesempatan belajar doktrin seperti kita, doktrin kita lebih indah sebagainya. Lalu terus apa gitu? Lalu terus apa kaitannya dengan kehidupan? Ternyata juga masih memposisikan diri sebagai pemberi, penolong, pinjam istilahnya Pak Tong, yaitu ya contribute something lah. Dia punya jasa dan sebagainya. Ya ini ini pengenalan akan Allah bukan nggak mengenal Allah itu. Yang mengenal Allah seperti apa Ini seperti dikatakan Paulus, menyadari bahwa nggak ada yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sampai Tuhan harus menggantikannya. Siapa kita gitu? Yang kita beri entah kepada Tuhan atau juga kepada orang lain, kepada gereja, kepada siapapun, itu juga kita terima dari Tuhan kan sebetulnya. Ini pelajaran sekolah minggu ya seharusnya kan. Pelajaran sekolah minggu gitu. Saya sudah sering mengatakan orang kalau di dalam kehidupannya itu entitled feel entitled, pasti masalah kehidupannya gitu. Dia merasa dia harus diperlakukan demikian gitu. Orang yang berhutang kepadanya, bukan dia mensyukuri pemberian Tuhan terus bagaimana mengalirkan itu keluar ya menjadi saluran berkat ya, bukan itu. Tapi yang ada di dalam pikirannya adalah saya sudah memberikan sesuatu, sekarang apa balasannya gitu. Ya, good luck to your philosophy of life lah. Gak ada luck lah pasti gitu. Anyway, kita juga gak percaya luck. Gak akan ada yang bahagia di dalam keadaan seperti itu ya. Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ini pertanyaan retoris ya. Gak ada. Karena yang memberikan itu semuanya adalah Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu ya, termasuk yang kita bisa berikan, teruskan kepada orang lain, kita kembalikan kepada Tuhan, semuanya betul-betul segala sesuatu adalah dari Dia. Kalau saudara pernah diberi, dan indeed pasti pernah gitu ya, lalu kita bisa meneruskannya kepada orang lain, itu berarti saudara berbagian di dalam gerakan Trinitatis ini gitu. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia, itu gerakan Trinitatis namanya
Bapa, Putra, Roh Kudus ya, itu gerakan kembali. Lalu kalau saudara berada di dalam gerakan movement ini ya, saudara berbahagia, betul-betul sangat berbahagia. Yang nggak berbahagia itu orang yang menerima ya, segala sesuatu kan dari Tuhan, dia menerima, terus dia macet, dia macet di situ, macet di dalam dirinya gitu. Dia bukan mengembalikannya lagi kepada Allah, nggak ada gerakan ini yang nggak ada, gerakan balinya nggak ada gitu. Ya ini orang-orang yang celaka gitu. Orang-orang yang seperti ilustrasi yang seringkali dipakai di dalam sekolah minggu ini ya laut mati gitu. Ini orang laut mati gitu, yang memang benar-benar mati gitu. Yang nggak mengenal Tritunggal sebetulnya gitu. Karena nggak ada gerakan balik ini nggak ada gitu. Bagaimana dia bisa mengembalikannya? Dia nggak ada kepekaan bahwa dia menerima banyak dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan barang siapa diberi banyak, dia akan memberi banyak gitu kan. Barang siapa diampuni banyak, dia akan banyak mengasihi gitu kan Yesus ya. Kenapa saudara dan saya sedikit mengasihi? Kenapa saudara dan saya sedikit memberi? Kenapa saudara dan saya sedikit melayani? Jawabannya sederhana, jawabannya sederhana karena kita nggak sadar bahwa kita diberi banyak dan diampuni banyak. Persoalannya itu ada di sana gitu. Maka segala sesuatu dari Dia ya, ini segala sesuatu dari Dia. Saya nggak mau terlalu kaku lah, saya membaca ini ya, segala sesuatu dari Dia ini yang Bapa, terus oleh Dia itu yang Anak, terus kembali kepada Dia. Kita bisa juga sih to certain extent ya saya. Maksudnya gini, bisa to certain extent membicarakan seperti ini bisa. By the way, ini ayat ini ya, secara tradisi ini dikaitkan dengan Minggu Trinitatis ya, kan ini muncul 3 kali kan ya. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia gitu. Bukan kebetulan ini 3 kali gitu. Ini gerakan ini. Meskipun ya ini apa kalau sudah bandingkan di literatur kuno itu indeed ada yang mengatakan seperti ini kok kayak kurang orisinal ada di dalam tulisan Seneca. Seneca itu stoik gitu ya. Terus kemudian ada Philo yang juga menggunakan dan sebagainya gitu. Terus di mana ini distinktif Kristennya gitu ya, jelas ini sangat distintif kalau kita baca di dalam pengertian Tritunggal dan itu nggak mungkin ada di dalam stoicisme. Kalau cuma sekedar menyadari segala sesuatu dari Tuhan ya, dari Allah, itu saya bisa ada di mana-mana gitu ya, itu nggak distintif Kristen lah di dalam hal ini, betul nggak sih Segala sesuatu dalam dunia ini berasal dari Allah. Saya pikir ini nggak distintif Kristen kok gitu. Kita juga percaya ini of course, tapi ini nggak distintif Kristen. Tapi yang membaca dari perspektif Tritunggal ya, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, ini distintif Kristen. Ini betul-betul distintif Kristen. Karena Tritunggal itu tidak ada di dalam kepercayaan lain. Apa artinya? Segala sesuatu dari Dia. Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Bahkan to certain extent kita bisa membicarakan ini di dalam intertrinitarian. Ya, agak sedikit rumit ya di sini ya, tapi ya, ini juga penting anak pun itu diperanakan dari Bapa. In this sense ya, ini apa kita melihat gambaran ini ya, pengajaran ini dari Belgic Confession ya, waktu membicarakan tentang the Father, the source of all things ya, the source daripada semuanya, termasuk the source of the Son, termasuk sebetulnya gitu. Karena anak itu diperanakan oleh Bapa ya, dari Bapa. Saya bukan mengatakan seperti Arius bahwa pernah ada satu saat di mana anak nggak ada ya, itu ajaran celaka lah itu, bukan itu maksudnya. Tapi bahwa kita bahkan bisa membicarakan ini di dalam konteks intertrinitarian intra, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebelum ada penciptaan ya. Roh Kudus itu keluar juga dari Bapa. Atau kalau di dalam Latin Western ini apa formula Bapa dan Anak ya, tetap dari Bapa juga kan ya, meskipun Bapa dan Anak ya tetap jadi Bapa juga gitu. Segala sesuatu adalah dari Dia. Kalau pribadi kedua dan pribadi ketiga itu dari pribadi pertama, apalagi semua yang lain apalagi semua yang lain, apalagi ciptaan. Segala sesuatu ciptaan ini dari mana? Dari Bapa. Bapa itu yang mencipta bersama dengan Anak. Nah ini mencipta bersama dengan Anak ya. Co-creator. Menarik kalau kita membaca di dalam Alkitab itu saya harap saudara nggak terganggu ya dengan konsep seperti ini. By the way, saya pernah ini ya Pak, diskusi cukup panjang di dalam bagian ini gitu. Saya nggak usah kasih tahu lah jalan diskusinya gitu, tapi lumayan rumit diskusinya sampai cek ke ini apa Konsili Nikea, bahasa Yunani, bahasa Latin gitu ya, untuk mengerti Yohanes 1 dan sebagainya. Tapi kalau sudah membaca di dalam Yohanes 1 ya, disebut pencipta itu sebetulnya adalah Allah Bapa gitu.
Allah Bapa mencipta melalui ya, logos, melalui logos, melalui sang firman. Ya. Saudara nggak pernah dengar istilah ini kan ya, apa saviors plural, kan nggak ada ya, benar nggak sih? Kan cuma savior kan ya, penebus kan ya. Saudara nggak pernah dengar istilah penebus kan nggak ada kan ya? Yang ada kan sang penebus itu siapa? Ya pribadi kedua, betul kan ya? Nah, sekarang saya tanya ya, saudara pernah dengar nggak istilah creators? Nggak ada kan ya? Pernah dengar pencipta, kan nggak ada ya? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lalu apa? Pencipta langit dan bumi gitu. Pencipta kan, ya, the creator, singular kan, siapa? Bapa gitu. Pencipta itu adalah Bapa gitu. Kita tahu di dalam keseluruhan Alkitab bahwa Bapa itu mencipta bersama dengan Logos dan Roh ya. Tapi nggak pernah jadi creator ya. Jadi creator singular ya, itu ascribe to the Father. Dia menciptanya memang bukan sendirian, tapi the creator itu adalah the Father. Anak itu apa sih? Anak di sini yang melaluinya Bapa itu menciptakan. Jangan terganggu ya dengan konsep ini ya. Maksudnya begini loh saya, ini kok anak kok ditempatkan di dalam posisi instrumentalis kayak begini gitu ya. By the way, saya ini apa? Ada beda ya, saya. Bagaimana Indonesia menerjemahkan dengan ESV ya. Coba kita lihat ya. Ini apa? Yohanes pasal yang pertama ya, saya. Yohanes pasal yang pertama. Kalau saudara bandingkan, saudara Heaven ada ESV, saya lebih sependapat saya dengan terjemahan ESV karena ini menurut saya ini lebih dekat dengan bahasa aslinya. John chapter 1 ya. Kalau sudah baca dalam bahasa Indonesia, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maksudnya ini tentang logos ya. Tapi kalau sudah baca di dalam terjemahan ini ya, terjemahan apa bahasa Inggris ya, ESV, all things were made through Him, Jelas nggak saya bedanya? Kalau bahasa Indonesia pakai apa saya? By Him. Sudah jelas nggak ini nuansa ini ya? Segala sesuatu dijadikan through Him, through logos atau by logos. By itu berarti pelakunya kan ya saya. Kalau sudah baca di dalam konteks Yohanes 1, sebenarnya cukup jelas ya bahwa yang mencipta itu adalah the Father. Gitu. So agak kurang tepat saya pakai istilah by, karena by itu harusnya by the Father gitu, through the Son. Nangkep saya konsep ini ya. Bapa itu menciptakan, Dia menciptakan melalui sang logos, bukan tanpa sang logos. Bisa nggak mengatakan bahwa ketiga pribadi adalah pencipta? Ya bisa, tentu gitu. Memang pencipta gitu. Seperti penebus. Ya yang menebus ya bukan hanya Allah Anak, ya Bapa, ya Roh Kudus juga gitu. Yang menguduskan ya bukan hanya Allah Roh Kudus, tapi Bapa dan Anak juga gitu. Nggak salah soal konsep itu gitu. Tapi sudah perhatikan ya, ini waktu Yohanes ini ya, ini formulanya Yohanes, konsepnya Yohanes ya. Itu pencipta adalah Bapa menciptakan melalui logos. Bapa mencipta melalui firman, Bapa mencipta dengan perkataannya itulah yang disebut dengan logos. Maka kembali lagi ya saya kepada Roma pasal yang ke-11. Ini kaitannya apa sih dengan Roma pasal yang ke-11? Di sini dikatakan oleh Dia ya. Oleh Dia ya. Di dalam pengertian ini saya, Bapa mengerjakan segala sesuatu itu dari Dia. Ini kalau saya baca tafsiran ya saya, ada tafsiran mengatakan seperti ini ya. Apa itu again, saya harap saudara nggak terganggu dengan istilah ini ya. God is the source of all things. Yang ini seharusnya nggak mengganggu gitu ya. God the Father, the source of all things. Seperti dikatakan di dalam salah satu Reform Confession yang sangat penting yaitu Belgic Confession. Lalu terus kemudian the means by which all things are accomplished. The means. Terganggu nggak saudara dengan kalimat ini gitu? Bapa itu bukan hanya Allah itu bukan hanya the source ya. The means juga adalah Allah sendiri gitu. Saudara sering ini kan ya, konsepnya itu Allah itu yang memakai ya, kita itu yang instrumen gitu kan ya. Kita adalah the means, sarana. Gereja itu the means. Ini apa perjamuan kudus, ini the means of grace ya. Pemberitaan firman Tuhan, ini means of grace ya. Tapi di sini waktu dikatakan oleh Dia, itu berarti saya Allah sendiri juga adalah means ya gitu. Khususnya di dalam hal ini ya, kita boleh merenungkan pribadi kedua gitu.
Bapa menciptakan, dia menciptakan bukan without the logos, bukan tanpa sang firman. Itu berarti sang firman adalah yang melaluinya, the means, ya. Bapa itu menciptakan, karena Bapa nggak pernah menciptakan tanpa firman, itu nggak pernah, nggak ada itu, cerita itu nggak ada itu. Bapa itu menciptakan, dia selalu menciptakan dengan, bersama, ya, melalui, atau even terjemahan yang oleh, ya, boleh juga gitu, oleh firman, di dalam pengertian ini, the means tadi gitu. So, apa ini artinya, penghayatan Tritunggal? Penghayatan Tritunggal yang pertama di sini dikatakan menghayati bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Again, tadi kita mengatakan borderline klise, tapi ini bukan klise sama sekali. Tahu dari mana ini bukan klise? Lihatlah kehidupan saudara dan saya. Berapa banyak kita betul-betul bisa menghayati ini, ya. Saudara, kalau kita memang benar menghayati ini, ya, segala sesuatu berasal dari Dia. Tuhan tuh nggak ada kewajiban loh, untuk memberikan kepada kita gitu. Betul nggak sih? Atau seperti Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bisa nggak ngomong kalimat ini gitu? Ini kalau kita betul-betul konsisten, ya, menghayati segala sesuatu dari Dia. Dia adalah sang pemberi. Dia memberi, itu berarti Dia berhak mengambil, Saudara nggak bisa bilang, Dia pemberi saja ya, tapi Dia nggak boleh mengambil karena ini adalah milik saya. Gitu. Itu pengenalan akal arti tunggal gitu. Itu bukan pengenalan arti tunggal, Saudara ngawur pasti pemikirannya gitu, memikir seperti itu. Orang yang obsesif terhadap ini, ya, terhadap uang, terhadap mukanya sendiri, terhadap posisinya, terhadap jabatannya, terhadap kehormatannya sendiri, terhadap reputasinya, terhadap keluarganya, terhadap gerejanya. Itu nggak mengenal Tritunggal, sebetulnya gitu. Orang yang obsesif dan posesif itu tidak mengenal Tritunggal, tidak mengenal Tritunggal. Yang mengenal Tritunggal itu, menghargai Dia sebagai pemberi segala sesuatu, dan karena Dia pemberi segala sesuatu, ya berarti Dia memang berdaulat, termasuk berdaulat untuk menariknya kembali. Itu namanya pemberi, Jangan main-main, ya, dengan doktrin Tritunggal. Saudara pikirin doktrin, wah ini apa teologi tingkat tinggi gitu, ya. Sudahlah, saya yang sederhana saja, Yesus mati bagiku, Dia menyelamatkanku gitu, ya. Saya yang di sini Tritunggal itu urusannya orang yang masuk sekolah teologi gitu misalnya. Oh tidak, tidak gitu. Tritunggal ini urusan sehari-hari, sehari-hari, urusan sehari-hari. Kalau kita bicara Tritunggal, segala sesuatu dari Dia, ya betul, memang segala sesuatu dari Dia. Berarti Dia yang selalu yang memberi, dan saudara dan saya yang selalu berhutang kepada Dia. Nggak ada tempat untuk saudara dan saya merasa memiliki secara keliru seperti itu, ya. Itu nggak ada tempatnya, betul-betul nggak ada tempatnya. Kecuali saudara mau frontal dengan Tritunggal. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menghayati di dalam kehidupan kita, ya ini artinya, segala sesuatu dari Dia, ya. Kita itu bahagia karena kita itu simply, bisa lewat di dalam putaran gerakan Tritunggal ini loh. Gerakan Trinitatis ini loh, dari Dia, oleh Dia, kembali kepada Dia. Saudara kalau bisa ikut di dalamnya, itu saudara paling bahagia, paling bahagia gitu. Bukan dengan saudara merampas, bukan dengan saudara merampas pemberian Tuhan. Sudah, ya Tuhan sudah kasih, sekarang di dalam tangan saya gitu. Orang lain jangan sentuh bagian ini gitu. Itu Tritunggal, Tritunggal yang mana? Tritunggal yang mana, Tritunggal yang mana? Gak ada Tritunggal seperti itu, penghayatan seperti itu, gak pernah ada. Segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia. Yang menggerakkan itu adalah Allah sendiri, atau kalau kita mau tafsir secara sedikit sempit, ya, pribadi kedua, solus Christus. Solus Christus di sini jangan dimengerti istilah solus Christus itu kan Christ alone, ya, solely Christ gitu kan, ya. Soli hanya Kristus itu tentu nggak boleh dimengerti hanya Kristus, maksudnya tanpa Bapa dan Anak. Istilah solus itu, istilah relatif gitu, ya. Ini solus terhadap apa gitu loh. Nangkep kan, waktu dikatakan hanya, ya, saya hanya ada bahasa Indonesia gitu, ya, Alkitab bahasa Indonesia gitu, ya. Ini di dalam relasi dengan Alkitab yang bahasa lain gitu kan, nangkep kan? Waktu saya bilang hanya bahasa Indonesia, ini nggak sedang dibandingkan dengan mic, dengan meja, lalu hanya, kan nggak nyambung, ya, betul nggak sih? Waktu dikatakan solus Christus, hanya Kristus, itu in relation dengan apa? Sudah pasti bukan in relation dengan pribadi-pribadi yang lain, bukan, ngawur kalau penghayatan seperti itu gitu. Solus Christus itu artinya adalah in relation dengan semua yang lain yang diciptakan ini, solus Christus gitu.
Semua kemuliaan kembali kepada Yesus Kristus, maksudnya bukan kepada manusia, itu solus Kristus gitu ya. Keselamatan itu solus Kristus, hanya di dalam Kristus ya. En solo Christo itu berarti di dalam kaitannya dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Nggak ada ciptaan-ciptaan yang lain kita bisa mengatakan di dalam dia juga, nggak ada gitu. Cuma di dalam Kristus, di dalam kaitan itu kita mengatakan solus Kristus ya. Tapi solus Kristus ya tentu nggak pernah boleh dihayati di dalam pengertian hanya Kristus, bukan Bapa dan Roh Kudus ya, pasti kacau loh kalau penghayatan seperti ini gitu. Ini Tritunggal itu kan tidak terpisah gitu ya. So, waktu kita bicara tentang oleh dia, ini benturannya di dalam kehidupan ya, penghayatannya. Itu bukan dengan, oh jadi oleh sang anak ini ya, bukan oleh Bapa dan oleh Roh Kudus gitu. Bukan ke situ pemikirannya. Sekali lagi ya, Kristus tidak dibenturkan dengan Bapa dan anak, tapi Kristus di sini dibenturkan dengan saudara dan saya gitu. Kalau dikatakan di sini oleh dia ya, itu berarti yang menggerakkan itu adalah Allah sendiri. Hati-hati ya, saudara dan saya menjadi penggerak gitu. Yang menggerakkan itu selalu adalah Kristus. Perkembangan kehidupan gereja itu digerakkan siapa gitu? Siapa yang menggerakkan gitu? Solus Kristus atau Kristus plus? Kristus plus pendetanya, Kristus plus pendeta dan penatuannya, Kristus plus para penginjil, Kristus plus ajaran Kristus plus itu ajaran reform gitu. Apakah itu ajaran reform? Atau kita ajaran reform mengatakan solus Kristus? Siapa yang menggerakkan kehidupan saudara? Yang menggerakkan kehidupan keluarga saudara itu siapa penggeraknya itu? Solus Kristus atau Kristus plus, atau lebih parah lagi, Kristusnya malah nggak ada. Sedih sekali ya, Kristus jadi tamu. Kristus nggak pernah jadi host di dalam kehidupan kita. Ini loh waktu perjamuan kudus ini, siapa yang menjamu? Solus Kristus atau Kristus plus saya gitu misalnya, kurang ajar banget ya. Saya bersama dengan Kristus menjamu saudara gitu, atau mungkin GRI Kelapa Gading, Kristus plus GRI Kelapa Gading gitu, atau Kristus plus GRI, atau solus Kristus sudah. Siapa ini yang menjamu ini gitu? Sudah kita pernah khotbah ini kan ya, eksposisi Yohanes ya, waktu Yesus diundang ke pernikahan Kana ya, begitu dia hadir di situ, dia langsung take over, dia host ya. Yesus nggak pernah di dalam posisi tamu, itu nggak ada ceritanya saya, nggak ada ceritanya Yesus di dalam posisi tamu, nggak ada saya. Yesus di dalam perjumpaan dengan Sakeus, ya itu Yesus yang mengundang Sakeus sebetulnya gitu. Yesus yang mengundang Sakeus. Yesus mempersilakan Sakeus untuk mengundang dia, tapi Yesus yang mengundang Sakeus sebetulnya gitu. Aku mau makan di rumahmu. Yesus yang hosting di sini. Waktu Yesus diundang oleh Simon orang Farisi, ya Yesus diundang kan Simon orang Farisi, tapi terus kemudian datang perempuan yang terkenal punya reputasi nggak baik itu kan ya. Siapa yang jadi host di situ gitu? Yesus ya, Yesus yang jadi host. Yesus nggak permisi sama Simon. Simon, ini Simon, ini perempuan ini oke nggak sih sebetulnya di sini? Dia oke nggak? Menurut kamu oke nggak dia di sini? Oh nggak ada itu saya, nggak ada itu. Dia menegur Simon gitu. Dia menegur Simon. Kenapa saya? Karena Yesus yang hostnya gitu, bukan Simon. Simon cuma mendapat privilege saja, dia bisa mengundang Yesus ya. Tapi yang mengundang sebetulnya adalah Yesus sendiri gitu. So balik lagi saya, segala sesuatu adalah dari Dia ya. Saudara, ini kita jangan kehilangan perspektif depannya ya saya. Yang oleh dia itu juga termasuk segala sesuatu gitu. Segala sesuatu ini diulang terus actually gitu. Sebab bahkan tadi sebab ya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Sebab segala sesuatu adalah oleh dia gitu. Segala sesuatu oleh dia. Kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu gitu, even hobimu dan kehidupan berjemaat dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, semua segala sesuatu itu adalah Kristus yang menggerakkan gitu. Kristus dan hanya Kristus. Christ is the means. Kristus itu adalah yang melaluinya ya. Bapa itu berkarya. Bapa menyatakan karya penebusan, karya keselamatannya. Itu bukan tanpa Kristus. Dia bekerja dengan Kristus.
Dan yang mesti lengser di sini siapa, saya kalau dibilang solus Kristus? Yang mesti lengser saudara dan saya, kita mesti turun di sini ya. Sekali lagi ya, posisi kita jadi di mana ya? Posisi kita di dalam ini loh, saya gerakan Trinitatis ini gitu. Yang dari Tuhan kita mengakuinya, kita acknowledge ya, ini berasal dari Tuhan. Maksudnya nggak sombong gitu ya. Saudara nggak merasa berjasa, saudara nggak merasa pinter, yang hebat, yang sudah berusaha dan sebagainya. Tapi ini mengakui berasal dari Allah. Lalu terus kemudian yang menggerakkan ini ya, yang menggerakkan ini siapa? Oleh siapa gitu? Through whom? Ya. Through Christ di sini dikatakan, bukan through you and me, bukan, bukan through the church bahkan, bukan. Through him alone. Oleh Allah sendiri, melalui Allah sendiri. Allah lah yang menggerakkan itu. Dia yang memastikan itu terjadi, dia yang memastikan itu bergerak. Dan terakhir, segala sesuatu adalah kepada Dia, segala sesuatu kepada Dia. Ya, jadi bukan cuma mengakui asalnya, ya. Acknowledge the source itu one thing, ya, itu ada satu hal. Saudara mengakui berasal dari mana, gitu ya. Ini pemberinya adalah Tuhan, itu satu hal, ya. Tapi terus kemudian digerakkan oleh siapa? Itu yang menggerakkan adalah Kristus, dan yang bisa mengembalikan, ya, mengembalikan sampai kepada Allah lagi. Itu adalah Roh Kudus, itu. Orang itu nggak bisa berdoksologi tanpa Roh Kudus ya. Tanpa Roh Kudus, orang akan memuliakan berhala. Saudara dan saya akan memuliakan berhala. Idolatry, idolatry bisa macam-macam, saya. Mungkin diri sendiri, ya. Mungkin muka saudara sendiri, muka saya sendiri, mungkin gereja kita, gitu. Mungkin bahkan gerakan bisa jadi idolatry, gitu. Gerakan tetap bukan Kristus, ya. Gerakan itu harus dibedakan dengan Allah, gitu. Nggak mungkin pernah jadi Allah, gitu. Allah adalah Allah. Kalau saudara konsisten bicara tentang solus Kristus, inilah gerakannya, the true movement ini dari Bapa oleh Kristus dan kemudian Roh Kudus mengembalikannya kepada Allah. Ini yang movement, saya. Movement ini yang harus bergerak terus gitu. With or without you and me. Sekali lagi ya, saya. With or without you and me gitu. Allah akan terus bergerak gitu. Tanpa atau dengan saudara dan saya. Maksudnya jangan sombong gitu. Tuhan akan bergerak terus, ya. Dan ini pergerakannya siapa? Pergerakannya Allah, bukan pergerakannya saudara, bukan. Pergerakannya Allah. Kalau saudara berusaha menggerakkan sendiri, ya nggak tahu itu gerakan dari mana, saya. Kalau saudara nggak mau berbagian di dalam gerakan ini, ya, gerakan yang mengakui berasal dari Allah, digerakkan oleh Kristus dan oleh Roh Kudus, boleh kembali lagi kepada Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau ini nggak terjadi, berarti kita di luar gerakan Trinitatis. Nggak peduli gerakan apapun, saya. Entah itu gerakan di dalam keluargamu, gerakan politik lah, gerakan apapun, saya, gerakan apapun itu. Kalau nggak ada gerakan kembali seperti ini, saya, itu bukan pengenalan akan Allah Tritunggal. Itu bukan gerakan Trinitatis. Itu liar sebetulnya. Maka mari kita menghayati ini, ya, saya, menghayati kembali. Ini Minggu Trinitatis, ya, Minggu Trinitatis. Ayat ini sederhana, ya, saya, salah satu ayat yang sangat terkenal untuk orang reform gitu ya. Di Griff dari papa saya, dia pilih ayat ini, ya, saya. Ini 36, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kembali kepada Dia, ya. Itu memang ayat yang terkenal sekali, saya, untuk orang reform. Ini ayat populer lah, saya. Tetapi, ya, saya, sekali lagi, ini artinya apa, saya? Penghayatannya apa di dalam kehidupan saudara dan saya? Otherwise, ya, ini jadi doktrin Tritunggal yang ngawang-ngawang, yang nggak jelas, yang nggak merubah hidup dan sebagainya. Itu nggak menarik sama sekali, saya, membicarakan teologi seperti ini, ya. Sangat nggak menarik, karena nggak ada koreksinya gitu di dalam kehidupan gitu. Lalu kita sombong lagi bisa memformulasikan Tritunggal dengan bersih, nggak kayak orang-orang Sabilianis, Saksi Yehova atau apa dan sebagainya yang non Trinitarian, yang Unitarian dan sebagainya gitu. Kita merasa seperti doktrin kita lebih precise kalimatnya dan sebagainya. So what? Apa artinya, ya, di dalam kehidupan saudara dan saya? Sekali lagi, ya, oleh Dia yang menggerakkan Kristus dan Roh Kudus itu, ya. Roh Kudus itu mengembalikan kita kepada Bapa. Berarti ini ada konsep goal, purpose, telos, tujuan, saya. Hidup ini ada baliknya, dan baliknya itu harus kembali kepada Allah, ya. Maka Ayub, saya, tepat, ya, waktu dia mengatakan Allah yang memberi, ya, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oh, dia pemahaman Tritunggalnya pasti nggak sebaik saudara dan saya, dia di perjanjian lama kok. Dia tipis pasti pemahamannya gitu. Pemahamannya jauh. Kita lengkap sekali pemahamannya, kita sudah baca sampai kitab Wahyu. Gitu.
Ayub itu sangat samar-samar sekali, tapi dia mengerti loh gerakan ini. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Allah, terpujilah nama Tuhan. Berarti ini gerakan balik ini loh, Saya rindu, gereja ini berbagian di dalam gerakan balik ini. Gerakan yang mengakui segala sesuatu dari Allah. Dan bukan cuma waktu kita hari Minggu di dalam kehidupan hari Minggu, bukan ya. Tapi di dalam keseharian itu betul-betul mengakui segala sesuatu itu dari Allah. Kalimat ini harusnya membuat saudara dan saya gentar loh. Betul-betul harusnya gentar loh. Saudara dipercayakan yang mempercayakan itu adalah Tuhan. Di dalam kehidupan saudara itu yang taruh itu adalah Tuhan sendiri. Itu menakutkan loh sebetulnya. Yang lebih nggak menakutkan tuh saudara usaha sendiri, ya. Itu adalah jasamu sendiri. Terus milik saudara, terserah saudara pakai apa. Itu nggak terlalu menakutkan, benar nggak sih, Ya memang punyamu sendiri toh. Kamu juga yang berjasa, kamu yang kontribut kok memang. Ya sudah pakai itu mau banting mau apa terserah lu gitu ya. Tapi kalau hidup ini adalah dari Tuhan, itu nggak mungkin kita menghayatinya seperti itu. Harus ada sikap yang takut dan gentar. Segala sesuatu dari Allah. Allah itu mempercayakan di dalam tangan kita yang lemah ini, Tapi pengharapannya adalah yang menggerakkan itu adalah Allah sendiri. Nanti Allah yang akan menggerakkan. Oleh Dia, Kristus, solus Kristus. Dia yang akan menggerakkan gitu. Bukan kemampuan saudara dan saya. Dan pada akhirnya Roh Kudus itu akan mengembalikan lagi kepada Allah gitu. Jadi ini nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang terbuang gitu. Sekali lagi kecelakaannya itu bukan memastikan apakah gerakan ini bisa terjadi ya. Gerakan ini pasti terjadi, Mana mungkin Allah itu nggak kuat melakukan ini gitu. Saudara yakin Allah perlu dibantu saudara gitu di dalam gerakan kayak gini? Bukan itu pikirannya gitu. Saudara terlalu khawatir bagaimana nanti saya masih menolong, masih kembali kepada Tuhan. Kalau nggak ditolong nanti Tuhan gila kali pikir seperti ini gitu. Gerakan ini sudah pasti terjadi, pasti. Nah sekarang pilihannya adalah saudara di dalam atau di luar gitu. Saudara berbagian nggak di dalam gerakan ini gitu? Gerakan dari Allah, ya, oleh Allah dan kembali kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini Paulus menutup ya semua risalah teologisnya, pembicaraan doktrin yang sangat kompleks itu, yang limpah, yang dalam dengan kalimat ini, kalimat Trinitarian. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Gak ada Paulus yang mengoreksi rencananya Tuhan, gak ada Paulus yang membantu gerakannya Tuhan, gak ada. Gak ada Paulus yang terus kemudian mengingat jasa-jasanya, berapa dia sudah sangat bersusah payah setelah menulis ini ya Pak, teologi yang sangat rumit seperti ini. Gak ada gak ada gitu. Yang ada adalah dia kembalikan semuanya itu kepada Allah Tritunggal. Hopefully kehidupan saudara dan saya juga seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang bergerak. Engkau adalah Allah yang memberi. Dan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa Engkau juga yang menggerakkannya, bukan kami. Kekuatan Kristus. Dan bahwa Engkau juga yang mengembalikan kepadamu sendiri. Kami bersyukur Tuhan karena kami diundang untuk memasuki cerita ini, memasuki narasi ini. Dan ampunilah ketika kami keluar. Ampuni kami ketika kami menciptakan gerakan kami sendiri. Ampuni kami ketika kami menciptakan sumber-sumber kami sendiri dan kami sembah. Ampuni kami ketika kami meninggikan kekuatan kami sendiri, seolah-olah bukan Kristus tapi kami. Dan ampuni kami ketika kami tidak bersama dengan Roh Kudus mengembalikannya kepada Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan membangkitkan jemaat-Mu, menyucikan gereja-Mu, menguduskan umat-Mu, supaya kami boleh berbagian di dalam gerakan Tuhan ini. Segala sesuatu sungguh-sungguh memang berasal dari Engkau dan oleh Engkau sendiri dan akan kembali kepada Engkau.
Bagi mula Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.